Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rahmadani, NPM 1988 20 10 46. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. 1. Pengertian retorika. Secara terminologi, retorika adalah seni di dalam berbicara atau bercakap, sehingga secara umum pengertian retorika ialah suatu bidang ilmu yang mempelajari atau mempersoalkan tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik dan pesona, sehingga orang yang mendengarkannya dapat mengerti dan tergugah perasaannya. Sejarah retorika zaman Romawi. Istilah retorika muncul bermula di Yunani sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Pada saat itu, Yunani sebagai pusat kebudayaan barat dan para filsufnya saling berlomba untuk mencari apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Sejarah retorika zaman abad pertengahan. Abad pertengahan sering disebut abad ke-8, juga buat retorika. Ketika agama Kristen berkuasa, retorika dianggap sebagai kesenian jahiliyah. Banyak orang Kristen waktu itu melarang mempelajari retorika yang dirumuskan oleh orang-orang Yunani dan Romawi, para penyembah berhala. Bila orang memeluk agama Kristen, secara otomatis ia akan memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebenaran. Yang telah mempelajari retorika sebelumnya masuk Kristen tahun 386 adalah kekecualian pada zaman itu. Sejarah retorika zaman abad modern. Aliran pertama retorika dalam masa modern yang menekankan proses psikologis dikenal dengan aliran epistemologis. Aliran retorika modern kedua dikenal dengan gerakan belles letters atau bahasa Perancis, tulisan yang indah. Aliran pertama epistemologi, yang kedua belles letters, terutama memutuskan perhatian mereka pada persiapan pidato, pada penyusunan pesan dan penggunaan bahasa. Aliran ketiga disebut gerakan ekokusionis, justru menekankan teknik penyampaian pidato. Alasan mempelajari retorika. Dengan demikian, alasan mempelajari retorika adalah seorang pembicara atau penutur ketika ia akan tahu hendak berbicara, terlebih dulu dapat membaca atau memahami bagaimana kondisi kejiwaan orang-orang yang ada di hadapannya, sehingga bahasa yang ia sampaikan bisa diterima oleh mereka tanpa mengurangi maksud dari informasi yang disampaikan tersebut. Monologika. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monologika, hanya satu orang yang berbicara kepada seorang lain atau kepada sekelompok orang. Jenis-jenis pidato menurut tujuannya dibagi menjadi 4 jenis, yakni 1. Pidato informatif, 2. Pidato argumentatif, 3. Pidato persuasif, 4. Pidato rekreatif. Ciri-ciri pidato yang baik adalah 1. Isi pidato harus memiliki tujuan yang jelas. 2. Sebuah teks pidato harus berupa fakta. 3. Teks pidato harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Selanjutnya yaitu skema pidato. Yang pertama, pendahuluan. 2. Isi pidato. 3. Pembahasan pidato. 4. Kesimpulan pidato. Teknik mempersiapkan pidato. Yang pertama ada mengumpulkan bahan. 2. Menyortir bahan dan menyusunnya. 3. Merenungi bahan. 4. Rancangan pidato sementara. 5. Perbaikan dalam soal gaya pada bagian utama pidato. Dan yang keenam, menyusun kata pembukaan dan penutup. 7. Mengontrol secara umum. 8. Penulisan terakhir dalam kata-kata kunci. 9. Penguasaan teks pidato. Dan yang terakhir, penguasaan secara retoris dalam berpidato. Demikian pembahasan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.